Ternyata dari dulu udah ada yang korupsi pajak. Emangnya sejak kapan sih Indonesia nerapin pajak? Jadi pajak itu udah ada dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Waktu itu nyebutnya masih upeti, bentuk kesetiaan untuk raja. Nah, upeti ini dipakai sama kerajaan-kerajaan yang ada buat bangun fasilitas publik. Sekaligus sebagai tujuan politik, bentuk atas kesetiaan wilayah terhadap rajanya. Yang wajib ngasih upeti itu wilayah bawahan yang dipimpin oleh pejabat atau raja di daerah. Kalau zaman sekarang, ya kayak tingkat desa sampai tingkat kabupaten atau kota. Rakyat biasanya nyumbang upeti berupa hasil bumi ke pejabat daerah. Pejabat daerah itulah yang mengumpulkan dan mengirim upeti ke pusat. Buat rakyat yang punya sawah, hasil panennya wajib diserahkan ke pejabat daerah sebagai upeti. Buku N.J. Krom dalam Hindia kuno dan Bukhari menyebut bahwa di Jawa kuno, bagian hasil panen untuk raja umumnya berkisar 1/5 hingga 1/3. Yang bikin kaget, ternyata korupsi pajak udah ada pada saat itu. Berdasarkan Prasasti Luwitan tahun 901 Masehi dan Prasasti Palepangan tahun 906 Masehi, ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sama petugas pajak. Waktu itu, petugasnya markup ukuran sawah supaya tagihan upetinya naik. Itu tadi di era kerajaan. Gimana pas era kolonial? Melansir jurnal From History to Mindset, The Psychological Legacy of Taxation in Indonesia, karya Ika Rahma Susilawati, pada zaman VOC sampai Hindia Belanda, pajak itu bukan dilihat sebagai kontribusi untuk kepentingan rakyat, melainkan sebagai beban yang dipaksakan untuk kepentingan penjajah. Saat Gubernur Jenderal Daendels berkuasa tahun 1808 sampai 1811, rakyat dikenakan pajak kepala atau disebut Hoofdelicabelasting. Setiap laki-laki dewasa atau perempuan yang terdaftar di desa wajib bayar pajak, meski jumlahnya nggak tertulis secara eksplisit, tapi semua orang dikenakan nominal sama rata tanpa lihat penghasilannya. Fase berikutnya, di tahun 1811 sampai 1816, Gubernur Raffles mengganti sistem pajak dengan Land Rent Stelsel atau sistem sewa tanah. Petani wajib bayar sebagian hasil panen ke pemerintah kolonial. Ini adalah cikal bakal pajak bumi dan bangunan yang kita kenal sekarang. Nah, di era Hindia Belanda modern, pemerintah kolonial memperkenalkan pajak penghasilan pada 1920, pajak perseroan pada 1925, pajak kekayaan pada 1932, serta pajak kendaraan bermotor pada 1934. Pas zaman Jepang, rakyat ditambahkan beban pajak bumi. Pajak hasil bumi seperti teh, kelapa, dan tembakau dikenakan tarif 7,5%. Setelah Indonesia merdeka, istilah pajak mulai dimasukkan dalam rancangan UUD yang kemudian tercantum pada pasal 23 UUD 1945. Negara mewarisi sistem pajak dari era kolonial, tapi pungutannya lebih manusiawi, kayak pajak tanah dan hasil bumi, dan pajak perdagangan dan bea cukai. Sekarang, pajak ada di berbagai transaksi, penghasilan, PPN, PPNBM, sampai kendaraan bermotor. Ini semua jadi tulang punggung pembangunan negara. Bahkan 70% APBN kita berasal dari pajak. Dari dulu, pajak udah dibebani ke rakyat, tapi mau gimana lagi, pajak itu ibarat cinta sepihak. Kita yang memberi, negara yang ngatur. Mudah-mudahan sih ngaturnya beneran buat kepentingan banyak rakyat ya, bukan buat rakyat tertentu aja.